Ya Allah, ya Allah, wahai saudaraku yang dimuliakan Allah, siapakah diri kita ini? Dari mana kita datang? Kemana kita akan dikembalikan? Kesemua persoalan ini akan membawa kita kepada pencipta yang satu, yakni Allah Rabbul Jalil. Marilah kita menyelami ke dalam diri kita sendiri. Sejauh mana kita menyadari hakikat hidup bahwa manusia, walau sehebat dan setinggi mana kedudukannya di atas muka bumi ini, namun yang memisahkan derajat manusia di sisi Allah hanyalah iman dan takwa kita kepada Allah. Saudaraku yang dimuliakan Allah, marilah kita memperhatikan di sekeliling kita betapa besarnya karunia-karunia, nikmat-nikmat Allah untuk manusia. Mari kita belajar untuk bangkit daripada tidur adalah satu nikmat. Dapat membuka mata dan melihat adalah nikmat juga. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya ilmu Allah iku ora ono batese. Seperti mana ilmu manusia, karena dia adalah Al-Khaliq. Sadar, siapa kita wahai sekalian manusia? Kita ini adalah hamba abdi kepada Allah Ta'ala yang satu, yakni itu Allah. Coba hitungkan berapa lama sudah kita menumpang hidup di atas bumi Allah ini. 10 tahun? 20 tahun? Ataukah 50 tahun? Ataukah 60 tahun? Bahkan ataukah 100 tahun? Kita hidup dengan menikmati segala nikmat yang Allah berikan ini. Apa yang telah kita lakukan untuk membayarnya? Allah tidak menagih hambanya, tidak, untuk membayar dengan uang ringgit, rupiah dan lain sebagainya, dan harta benda. Apa yang Allah kehendaki hanyalah ketaatan kita sebagai hamba. Selama kita hidup, adakah kita benar-benar taat dengan segala perintahnya sebagai Tuhan? Ada enggak? Selama kita hidup, ada tidak yang benar-benar taat dengan segala perintahnya sebagai Tuhan kepada kita? Allah memerintahkan kita sholat apabila masuk waktunya saja. Adakah kita taat? Ataukah kita masih sibuk dengan urusan duniawi? Tidak merasa bersalahkah kita membiarkan Tuhan menanti kita untuk menghadapnya? Marilah kita tanya kepada diri kita masing-masing. Selama kita hidup, apa yang telah kita lakukan untuk Allah dan agamanya? Dan setiap hari, beberapa lama kita mengingati Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah, sehari semalam ada 24 jam. Dan dalam waktu sebanyak itu, berapa saat, berapa menit, berapa jam kita mengingat Allah? Coba. Wahai para jamaah-jamaahku yang dirahmati Allah, apa saja yang telah kita perbuat? Kemana saja kita melangkahkan kaki kita?
Kemana saja kita arahkan pandangan kita? Kemudian apa saja yang kita ucapkan dari lisan kita? Atau barangkali ini yang jarang terduga oleh kita semua, saudara, jamaahku semuanya. Sudahkah kita mengingat bagaimana kebijakan kita gunakan? Apa saja yang pernah kita pikirkan, kita bayangkan? Coba saudaraku, jamaahku, hitunglah apa yang telah kita lakukan. Kebaikan? Ataukah masih ada perbuatan dosa yang masih saja kita lakukan? Apakah kita yakin pahala lebih banyak daripada dosa? Ingatlah wahai saudaraku janji-janji Allah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ingatlah itu. Sekecil-kecil kebaikan dan kejahatan semuanya akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan dihitung wahai saudaraku. Kita punya mata, tapi kita sering gunakan untuk melihat yang tidak pantas kita lihat. Kita tidak menggunakannya untuk membaca ayat-ayat Allah. Kita punya telinga, tapi kita gunakan untuk mendengar kata-kata sia-sia. Kita tidak menggunakan untuk mendengar nasihat-nasihat orang tua kita, nasihat guru-guru kita, nasihat saudara-saudara kita yang baik. Kemudian kita punya lidah, tapi kita juga gunakan untuk berbohong dan menghina orang lain, menyakitkan hati saudara-saudara kita, tetangga kita, sahabat-sahabat kita, guru-guru kita, orang tua kita. Kita tidak pernah menggunakannya untuk berzikir dan saling menasehati dalam kebenaran dengan sahabat-sahabat kita, bahkan dengan adik-adik kita, anak-anak kita, semuanya. Kita juga punya akal, tapi akal kita jarang digunakan untuk memikirkan bagaimana berpikir yang bermanfaat. Membiarkan akal menjadi liar-liar, justru sering memakainya untuk memikirkan hal-hal yang salah. Kita juga punya tangan, dan tapi kita sering gunakan untuk menzalimi orang lain dan menzalimi diri kita sendiri. Kita tidak menggunakan untuk menyingkirkan kemungkaran, yang tidak pas, tidak baik. Kita punya kaki, kita sering gunakan untuk melangkahkan menuju tempat maksiat. Kita tidak menggunakan untuk pergi ke tempat ibadah dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Wahai sedulur-sedulurku yang dirahmati Allah, ingatlah pada ibu dan ayah kita. Bayangkan wajah mereka hadir di hadapan kita. Ada di antara kita yang ibu, ayahnya masih bersama di sisi kita. Mungkin ada di antara kita yang ibu atau ayah kita atau keduanya telah lama pergi untuk selama-lamanya, yaitu meninggal dunia, pergi menghadap ilahi Rabb, telah meninggalkan kita yang mereka kita sayangi. Wahai seluruh-seluruhku yang dirahmati Allah, bayangkan wajah ibu kita, bayangkan wajah ayah kita, bayangkan wajah mereka, wahai saudaraku, yang benar-benar letih dan penat dari bekerja mencari rezeki, memberi makan kita. Dapatkah kita memahami apa yang mereka rasakan? Dapatkah kita memahami apa yang mereka tanggung? Ibu kita, ingatlah bagaimana ketika ibu kita itu mengandung kita selama 9 bulan. Sejak kita dalam kandungan, ibu kita sakit tak terhenti, melahirkan kita bertarung dengan nyawa dan keperitan. Tapi ibu kita tak pernah menyesal untuk melahirkan kita ke dunia.
Ingatlah wahai saudara, bagaimana kesabaran ibu kita menyusui kita, merawat kita, memujuk kita dengan belayan kasih sayang ketika kita menangis. Ayah kita, coba bayangkan ayah kita, ketua keluarga yang menjaga kita dan keluarga kita, anak-anaknya, membanting tulang dengan penuh kesungguhan untuk mencari rezeki, mencari uang, untuk membiayai pelajaran, untuk membiayai kehidupannya. Namun apa? Sudahkah kita berbakti kepada ibu kita? Sudahkah? Sudahkah kita berbakti kepada ibu kita? Sudahkah kita berbakti kepada ayah kita? Sudahkah? Masihkah kita meneruskan menyakiti, terus menyakiti mereka dengan kata-kata yang melakukan? Masihkah kita terus dengan sikap malas ketika mereka memohon pertolongan? Masihkah kita meneruskan kebencian kepada kedua orang tua kita karena tidak menuruti perintah kita? Masihkah kita mengatakan kedua orang tua kita itu jahat? Na'udzubillahi min dzalik. Layaknya mengatakan begitu? Layakkah? Buat ibu yang melahirkan kita dan ayah kita yang telah merawat kita dengan penuh kasih sayang dan kesabaran. Wahai saudara-saudaraku yang dalam hati Allah, guru-guru kita yang telah mengajarkan ilmu pengetahuan kepada kita semua dengan penuh keikhlasan, tetapi kita tidak hormat kepada guru-guru kita, kita tidak taklim, kita tidak pernah memuliakan. Padahal wahai saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kejayaan para ilmuwan terdahulu adalah disebabkan mereka menghormati dan memuliakan guru-gurunya, walaupun mereka hanya mengajarkan satu kalimat thayyibah saja. Masihkah ingat dengan apa yang pernah kita perbuat untuk guru-guru kita saat beliau menasihati kita? Mungkin kita marah, sinis, dendam, bahkan mengacuhkan mereka. Malah kita dengan senang menjawab yang tidak pas. Ini bukan urusan cinta dan sebagainya. Wahai saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, dari guru-guru kita belajar sehingga menjadi seorang yang pandai, seorang yang cerdas, dapat ilmu yang tinggi, dan akhirnya berjaya menjadi seseorang yang berguna pada masa akan datang. Dari mana kita mengetahui itu? Dari mana? Masihkah kita menafikan jasa mereka? Bukankah mereka memang bagaikan seseorang yang berbakti seperti ibu dan bapakmu? Sekali lagi wahai saudara, guru-guru kita tidak pernah mengharapkan suatu balasan. Jadilah kita santri, jadilah kita murid yang tumbuh menjadi pemuda soleh dan solihah, yang dapat menjadi kebanggaan agama kita semua, orang tua kita semua, keluarga kita semua, bangsa kita semua, sekolah kita semua, dan pasti diri kita semua. Di malam yang baik ini, para malaikat menaungi kita semua dengan sayap-sayapnya, bertasbih untuk kita, berdoa untuk kita, sebab kita di majelis zikir, sebab kita telah bertaubat dan berzikir kepada Allah, sebab kita ingin menjadi anak-anak yang baik, orang-orang yang baik. Sebab apa? Sebab kita ingin menyambung silaturahmi kepada saudara, keluarga, guru-guru, dan sahabat-sahabat kita. Wahai saudaraku yang dirahmati Allah, marilah sekarang pejamkan mata kita, sekarang hadirkan wajah ibu kita,
Hadirkan wajah ayah kita, saudara-saudara kita, keluarga kita, guru-guru kita, sahabat-sahabat kita, orang-orang yang kita anggap berjasa kepada kita. Lihatlah mereka tersenyum gembira kepada kita. Mereka tersenyum karena melihat kebaikan ada pada kita. Mereka yakin bahwa kelak kita akan menjadi anak yang soleh dan solihah, yang dapat membanggakan agama, orang tua, keluarga, bangsa, dan negara sekaligus. Mereka yakin kita ini adalah orang yang baik, yang dapat menyejukkan hati mereka dengan perilaku kita yang baik. Ya Allah, saksikanlah sesungguhnya Engkau mengetahui hati-hati ini, kami yang terhimpun dalam cinta kepadamu. Ya Allah, telah bersatu dalam dakwah kepadamu, telah berpadu dalam membela syariat. Teguhkanlah kami ya Allah ikatannya, kekalkanlah cinta kasihnya, tunjukkanlah jalan-jalan, penuhilah hati kami ini dengan cahayamu ya Allah yang tidak pernah redup. Lapangkanlah dada kami dengan limpahan iman kepadamu ya Allah. Hidupkanlah hati kami dengan ma'rifat kepadamu, dan matikanlah kami dalam syahid di jalanmu ya Allah. Ya Allah, Kau curahkan ilmu kepada kami, tetapi ilmu itu belum banyak kami amalkan, dan kami gunakan untuk membawa manusia agar selalu ingat kepadamu. Engkau mudahkan kami sholat, tetapi sholat itu belum membuat kami mampu mencegah perbuatan yang keji dan mungkar serta khusyuk ya Allah. Ya Allah, Engkau mudahkan kami dalam berpuasa, tetapi puasa kami belum membuat kami mencintai orang-orang yang lapar dan dahaga bertahun-tahun lamanya ya Allah. Ya Allah, Engkau mudahkan kami bersedekah, tetapi masih terselip perasaannya ria dan tidak yang ada di dada kami ya Allah. Ya Allah, Engkau mudahkan kami berzikir, tetapi zikir kami sebatas di masjid dan di rumah-rumah saja ya Allah. Sungguh kami malu ya Allah menghadapmu, apalagi memohon sesuatu kepadamu ya Allah. Tetapi bila tidak kepadamu, kepada siapa lagi kami harus memohon ya Allah. Kabulkanlah permohonan kami yang hina ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah mata ini penglihatanmu ya Allah, agar ia hanya melihat hal-hal yang halal dilihat. Jadikanlah telinga ini pendengaranmu ya Allah, agar ia hanya mendengar hal-hal yang halal didengarnya. Jadikanlah lidah ini gaung wahyumu ya Allah, agar manusia hanya merasakan kedamaian dan cinta darimu ya Allah. Jadikanlah tangan ini perpanjangan kasih sayangmu ya Allah. Perjalankanlah kaki ini ke tempat-tempat yang Kau ridho ya Allah. Ya Allah, selimuti akal ini selalu dalam cahaya kebijaksanaan, wahai Allah Hakim. Ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir, jadikanlah agar ilmu yang Kau bagi kepada kami bermanfaat dan menyelamatkan kami di dunia dan di akhirat. Jadikanlah agar harta yang Engkau titipkan kepada kami selalu barakah bagi manusia, terutama kaum du'afa ya Allah. Jadikanlah agar jabatan yang Engkau amankan, yang Kau amanahkan pada kami, senantiasa kami gunakan untuk melayani umat, melindungi yang lemah dan tertindas ya Allah, dengan menerapkan syariat. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami keluarga yang penuh dengan cinta, sakinah, mawaddah dan warahmah. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak yang soleh dan solih, yang doanya akan menerangi kubur-kuburan kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah makanan yang kami makan energi ibadah kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah pakaian yang kami pakai menjadi ketakwaan kami ya Allah. Ya mujibud du'a.
Ya mujibud doa, ya mujibud doa. Berilah hidayah pada para pemimpin kami, agar mereka mengurus dan melayani kami dengan syariat-Mu yang penuh berkah. Dan jadikanlah kami bersatu dalam menerapkan syariat-Mu, ya Allah. Ya Allah, kami rindu dengan Rasulullah, dengan khulafa rasyidin, dengan para khalifah, dengan keadilan dan kemakmuran dan keberkahan yang diciptakan oleh penerapan syariat, ya Allah. Ya Allah, dengan keberanian Tariq bin Ziyad ketika membakar kepalanya untuk menghapus keraguan pasukannya, dengan kesederhanaan Umar bin Abdul Aziz sehingga rakyat tak ada lagi yang pantas menerima zakat, dengan kebijakan Harun ar-Rasyid ketika membangun pusat-pusat ilmu pengetahuan di Baghdad, dengan kemuliaan Zihad Salahuddin al-Ayyubi ketika memperlakukan rikab. Ya Allah, ya Allah, kami yakin bahwa Rasulmu benar Khalifah ala min hajin nubuwah akan datang lagi. Berilah kesempatan kami untuk menyaksikan kebesaran-Mu itu, ya Allah, dan berilah kami kekuatan dan kesabaran untuk menyumbangkan harta dan jiwa kami dalam perjuangan itu, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.